Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Menjadi bubuk. Apa kata-kata terakhirmu? Katakan apapun yang Anda butuhkan untuk membuat diri Anda merasa lebih baik. Ketika Yang Qi menjawab, suaranya benar-benar tanpa emosi. Kamu akan mati hari ini, apakah kamu tahu itu, Yun Hailan? Sungguh empedu yang luar biasa. Rektor Dewa Laut berteriak, melangkah maju untuk melayang di depan Yun Hailan. Dia bergabung dengan Kanselir Naga Sejati, yang berkata, kamu sudah melangkah ke Dao Setan, Yang Qi. Anda bersekutu dengan Kaisar Hantu Yama untuk menghancurkan kedamaian dan ketenangan yang ada di benua kaya subur. Beraninya kau berbicara tentang membunuh orang bijak hebat. Tahukah Anda bahwa Yun Hailan memiliki tanda segel pesawat Raja Laut dan pesawat Dunia Naga? Bagi Anda untuk menentangnya berarti menentang kekuatan gabungan dari Institut Dewa Laut dan Institut Naga Sejati. Dua orang tua bodoh yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, kata Yang Qi dengan sangat tidak sopan. Dengar, nak, kata salah satu orang bijak agung dari Katedral Quickdown. Serahkan fragmen hati Yore Wild segera. Kami tahu Andalah yang mencurinya dari kami, kata salah satu dari mereka. Menghancurkan rencana kita adalah pelanggaran berat. Kamu telah jatuh ke dalam Dao Iblis, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memberi kami fragmen hati Yore Wild, kemudian secara terbuka mengakui dosa-dosamu dan melakukan ritual bunuh diri. Jika Anda melakukan itu, kami mungkin membiarkan klan yang Anda bertahan. Jika tidak, maka kami akan memusnahkan klan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, dan semua orang yang terhubung dengan Anda, hingga tingkat ke-10. Jangan sia-siakan kata-katamu padanya, kata yang lain dari 9 orang bijak agung. Putra Mahkota, kami akan mengambil tindakan sekarang. Setelah membantai dia, kami akan menyerahkan kepalanya kepadamu secara pribadi. Ini bukan duel, ini adalah senjata yang kuat. Putra Mahkota telah membawa 9 sage agung dari Katedral Quick Fajar untuk menghancurkan Yang Qi. Dia bahkan tidak memberi Yang Qi kesempatan yang adil untuk melawannya. Mengingat semua orang ingin monster ini mati, kami akan bergabung denganmu, kata Kanselir Dewa Laut. Itu benar, tambah Kanselir Naga Sejati. Dia jelas berada di Dao Setan sekarang, dan telah mengancam kita semua dengan cara gila. Mari kita tebas dia bersama-sama. Tentu saja, mereka berdua dalam hati ngiler karena kemungkinan mendapatkan fragmen hati Yore Wild, atau setidaknya pagoda Kaisar Agung. RUUMBLE. Bahkan sebelum mereka mengambil tindakan, aura mereka mulai membebani area seperti pegunungan. Bahkan seorang Great Sage dengan level yang sama dengan kelompok ini akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan mereka. Namun, energi sejati Yang Qi meletus dengan kekuatan penuh, dan sesuatu seperti matahari muncul dari atas kepalanya, untuk memancarkan cahaya yang berasal dari zaman paling kuno. Itu mulia dan aneh, seperti pusaran kelopak bunga yang tak terbatas, kecemerlangan suci yang sejuk yang secara bersamaan kuat hingga tingkat tertinggi. Itu adalah cahaya bijak, dan saat naik ke langit, sepertinya menghubungkan Yang Qi ke aula surga yang misterius. Kurasa aku akan mengubur kalian semua di sini bersama-sama. Dia berkata, aku sudah mempersiapkan hari ini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, surga Legiun Dewa muncul, membuat Yang Qi tampak menakjubkan dan benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Dia menginjakkan kakinya ke bawah, dan tanah selama puluhan kilometer ke segala arah tenggelam, membuat semua orang di daerah itu merasa tidak berbobot. Tepat di antara Yanhaven dan Sage Monarch City, sebuah lubang menganga muncul di tanah. Melemparkan kepalanya ke belakang, Yang Qi berteriak, energi paleo kekacauan primal formasi abadi purba. Membantai dewa, mengeksekusi iblis mengubur surga dalam kematian. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebuah kolom besar energi paleo chaos muncul dari lubang yang menganga, menyebar ke sekeliling semua orang. Energi paleo kekacauan primal. Ini adalah energi paleo chaos primal. Ada aliran energi misterius yang ada di bawah benua kaya subur, dan itu berisi formasi abadi yang dapat membunuh orang bijak hebat. Segera, teriakan terdengar dari para ahli top saat mereka menyadari apa yang terjadi. Masih tersembunyi di suatu tempat di ruang waktu, Kaisar Hantu Yama menggigil dan menatap Yang Qi dengan sangat terkejut. Apa itu tanah tenggelam energi paleo kekacauan primal formasi mantra abadi? Dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Aku tidak percaya dia diam-diam terhubung dengan energi paleo chaos di bagian terdalam dari benua kaya subur.
Dia menggunakan formasi abadi itu bersama dengan domain pribadinya dalam satu napas waktu, dia benar-benar mengubah segalanya. Energi paleo kekacauan primal adalah jenis energi kuno yang awalnya diciptakan oleh seorang tua keabadian primal kekacauan selama era benua liar Yore. Itu sangat dalam dan misterius untuk sedikitnya, dan merupakan salah satu alasan utama benua kaya subur tidak berakhir diombang-ambingkan oleh prahara spasial. Selama bertahun-tahun, banyak individu telah berusaha memanfaatkan energi ini, serta formasi abadi. Bahkan ahli top asli negeri itu, Kaisar Agung Rich Subur, telah melakukannya, menggunakan pagoda Kaisar Agungnya dalam prosesnya. Pada akhirnya, dia gagal. Dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari roh bijak benua, dia juga tidak bisa mendapatkan fragmen hati Yorewild. Hanya Yang Qi, yang memiliki kemuliaan legiun para dewa, dan mendapat persetujuan dari roh-roh heroik kuno dari orang-orang bijak agung, yang dapat mengakses sihir rahasia yang paling tak terbatas ini. Itu semua terjadi ketika dia akhirnya berhasil dengan God Legion Paradise, dan bisa menyerap energi yang sangat besar. Dan dari berbagai jenis energi Empyrean Baleful yang ada di benua kaya subur, energi paleo kekacauan awal adalah yang paling kuat. Setelah menyelesaikan God Legion Paradise, Yang Qi telah bekerja siang dan malam untuk terhubung ke energi itu, menggunakan fragmen hati Yorewild. Dia juga telah menyelidiki formasi abadi tertentu, yang bisa membantai Sage Agung. Bahkan orang bijak hebat di zaman kuno tidak akan berani mendekati formasi itu. Yang benar adalah, setelah mencapai transformasi legendaris ke-6, dan memperoleh surga Legiun Dewa, Yang Qi sudah cukup kuat untuk membunuh orang bijak agung dengan fragmen hati Yorewild, pagoda Kaisar Agung, dan pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Tapi sekarang, dia memiliki energi paleo energi dan formasi abadi sekarang sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat dia. Setelah mendapatkan pencerahan, dia mengirimkan pikirannya untuk menjadi satu dengan energi itu, yang telah membawa kemajuan yang lebih besar lagi. Kemudian, menggunakan kekuatan 5 juta Megamammoth, dia memanfaatkan kekuatan formasi mantra, yang kekuatannya seperti pasukan Great Sage yang semuanya bekerja bersama. Faktanya, kekuatan itu bisa menyebar hingga ribuan kilometer, dan digabungkan menjadi satu formasi mantra kekacauan utama yang masif. Putra Mahkota, Yun Hailan, para pemimpin klan, orang-orang dari dinasti leluhur Sage, Institut Dewa Laut, Institut Naga Sejati, serta 9 Sage Agung dari Katedral Kuik Fajar dan 6 Sage Agung dari benua barat adalah semua sekarang terperangkap dalam formasi masif itu. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak energi paleo kekacauan primal di sini dan kenapa saya tidak tahu sumbernya? Ini adalah energi paleo kekacauan utama yang menahan benua kaya subur di tempatnya. Itu ditinggalkan oleh seorang abadi di zaman kuno. Tidak ada yang bisa dianggap enteng. Jangan menyerapnya. Jika Anda melakukannya, Anda akan meledak. Bahkan secariknya pun seberat gunung. Bagaimana Yang Qi bisa menggunakan energi seperti ini? Bahkan orang bijak hebat dari generasi sebelumnya tidak bisa melakukan ini. Bahkan Kaisar Agung kaya subur. Dan Yang Qi hanyalah seorang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Jangan lupa, dia benar-benar menyelamatkan seluruh pesawat. Tidak heran dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk melawan Putra Mahkota. Makhluk yang lebih rendah yang tak terhitung jumlahnya sudah hilang dalam energi, tidak dapat menemukan cara untuk menghindarinya, atau bagaimana bergerak. Yang Qi telah mengunci segalanya selama ratusan kilometer, menjadikannya formasi abadi yang dapat menyegel ruang dan kekosongan. Bahkan orang bijak hebat tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah melampaui apapun yang bisa dianggap sebagai kekuatannya. Ini adalah kekuatan dari benua kaya subur secara keseluruhan. RUUMBLE. Sebuah pilar Sage Light bangkit, menerangi semua energi paleo chaos, dan membuat Yang Qi menonjol bagi semua orang yang hadir. Dia tampak suci hingga ekstrim, dikelilingi oleh tanah suci Firdausnya. Sementara itu, tanah di dalam formasi mantra mulai berputar, dan mengubah warna porselen, seolah-olah tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dan sangat murni. Baik Sage Monarch City maupun Yanhaven berada dalam batas-batas tanah murni itu. Dan begitu pula para pembudidaya elit dari semua negeri. Pohon suci yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dan bangkit, bersinar dengan cahaya dan cahaya. Yang Qi telah mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu Putra Mahkota. Ini adalah domain pribadinya, God Legion Paradise miliknya, menyatu dengan energi paleo chaos primal, dan satu dengan formasi abadi benua kaya subur. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui Sage Agung, dan sebagai hasilnya, Great Sage yang hadir gemetar ketakutan. Ini adalah domain pribadi saya, surga Legiun Dewa, kata Yang Qi, melihat semua ahli elit, termasuk Yun Hailan dan Putra Mahkota.
Itu telah digabungkan dengan energi Paleo Chaos Primal. Dan di belakangku adalah Sage Monarch City, tempat saudara dan saudariku bersumpah, aman dan sehat. Jika Anda membunuh saya, maka Anda bisa mendapatkan mereka. Tapi jika kamu tidak bisa, maka aku akan membunuhmu. Siapapun yang mencoba menyakiti saudara laki-laki atau perempuan saya, akan dibunuh. Kanselir Dewa Laut, Kanselir Naga Sejati, Tuan-tuan dari Katedral Quickdown, Putra Mahkota, Yun Hailan, perhatikan kekuatan ilahi saya. Saya adalah Legiun para dewa, dan Legiun para dewa adalah saya. Aku akan naik ke surga, dan menyebarkan kemuliaan para dewa. Ledakan, melangkah maju dalam perpaduan formasi abadi dan surga Legiun Dewa, Yang Qi mengepalkan tinjunya, dan kemudian menyerang seluruh kelompok musuh yang berbaris melawannya. Dia pergi melawan mereka sendirian, dalam apa yang tampak seperti tindakan gila, seperti ngengat yang menyerang api yang mengamuk. Itu adalah pemandangan yang luar biasa saat dia terbang, jubah pertempuran Legiun Dewanya mencambuknya seperti awan putih. Matanya bersinar seperti kilat, dan tangannya seperti guntur yang mengamuk, siap untuk merobek gunung. Itu adalah pemandangan yang akan membuat kebanyakan orang kehilangan kata-kata. Yang Qi sendirian menyerang seluruh kelompok orang bijak agung, termasuk putra mahkota yang seperti dewa. Keagungan dan keagungannya hampir terlihat, dan kekuatannya tampak seperti lambang dari apa yang berbudi luhur dan bermoral. Mereka yang hadir yang bukan orang bijak agung segera berhamburan. Begitu sengit, Kaisar Hantu Yama berpikir, makhluk jahat. Kanselir Dewa Laut berteriak. Dia dan Kanselir Naga Sejati adalah salah satu tokoh paling kuat di dunia, dan dengan demikian, mereka memimpin serangan untuk menghadapi serangan Yang Qi. Banyak dari pakaian mereka tercabik-cabik karena kekuatan serangan tinju mereka, dan mereka bahkan memanggil maut bijak mereka. Tetapi, ketika tinju mereka mengenai God Legion Paradise, energi Paleo Chaos membuat mereka terbang mundur. Pada saat yang sama, banyak Sage Motes muncul di belakang Yang Qi. Maut bijak, Kanselir Dewa Laut berseru. Lihat, dia punya Sage Motes. Dia menyerap seorang Sage hebat. Wajahnya menjadi pucat karena shock, dan pikirannya mulai berputar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak mungkin ada. Yang Qi telah lama menyerap titik bijak Great Sage Quick Cloud dan menjadikannya bagian dari energi sejatinya sendiri. Sampai sekarang, energi sejatinya tidak berbeda dari seorang Sage Agung. Itulah alasan lain mengapa begitu mudah baginya untuk memanfaatkan kekuatan energi Paleo Chaos. Menyerang, teriak Great Sage dari Quickdown Cathedral saat mereka menyerang dengan gerakan membunuh. Sebuah jaring besar muncul, dipenuhi dengan petir seperti naga, seperti harimau, jenis benda yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Energi empirean besar Dewa Petir Naga Harimau. Jaring petir naga harimau tersapu seperti lautan, sesuatu yang bisa menghancurkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, apapun yang jatuh ke dalam jaring itu kemungkinan besar akan dihancurkan. Yang Qi mengepalkan tinjunya, dan cahaya bijak berkumpul di atasnya. Dalam sekejap mata, sejumlah aula suci muncul di dalam tanah suci di sekitarnya, bersinar dengan cahaya dan cahaya. Mustahil untuk mengatakan dari pesawat apa aula ini berasal, miliaran demi miliaran tahun di masa lalu. Namun, dengan Sage Maut, dan Sage Light yang mereka pancarkan, sekarang mungkin aula surga ini muncul di dunia manusia. Tinju aula surga, hanya petapa agung yang memimpin kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka yang bisa menggunakannya. Namun, Yang Qi telah menyerap Sage Motes, dan memiliki pemahaman dasar tentang aula surga yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan teknik tinju dewa ini, yang awalnya dirancang untuk membantai makhluk abadi dan iblis. Ledakan, Sage Light bergolak untuk mengisi semua ciptaan, merobek jaring petir berkeping-keping. Pada saat yang sama, orang bijak agung dari Katedral Quick Fajar terhuyung mundur, wajah mereka berubah pucat seperti kematian. Bagi mereka, pukulan tinju dari beberapa saat yang lalu menyebabkan rasa merinding di punggung mereka. Yang Qi tidak mau mundur 1 inci pun. Di dalam tanahnya yang murni, pohon pancaran dan cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan kecemerlangan abadi, mengusir semua kegelapan, dan bahkan menyebabkan dewa-dewa iblis di kedalaman neraka merasakan kemuliaan. Matanya seperti bintang yang membeku, dan alisnya seperti pedang tajam. Namun, dia masih tampak penyayang dan menakjubkan, seseorang yang secara alami akan menawarkan kesetiaan kepada orang lain. Faktanya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya menyadari bahwa mereka mengaguminya di dalam hati mereka. Dia mengambil langkah maju, melangkah melalui sisa-sisa jaring untuk muncul di depan 9 orang bijak besar. Dia bersinar dengan kecemerlangan aula surga, sampai pada titik di mana semua orang hanya bisa menatap dengan kaget. Sekali lagi,
dia melepaskan tinju aula surga. Dan kali ini, seorang sage agung jatuh. Pria itu melemparkan lengannya yang terbungkus petir untuk memblokir, kecuali, tulangnya berderit tak menyenangkan, dan kemudian mulai pecah. Dagingnya mulai terkelupas seperti buah busuk, dan bahkan biji bijaknya mulai meledak. Kemudian, dia ambruk menjadi gumpalan darah dan darah kental. Seorang sage agung telah terbunuh. 8 orang bijak agung lainnya dari Katedral Kuik Fajar sangat marah, dan segera mulai meminta bantuan. Bunuh dia, kelilingi dia, putra mahkota, Anda yang memimpin. Temukan celah dan bunuh dia. Mungkin Yang Qi memang memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan, tetapi tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak orang sekaligus. Adapun Yun Hailan, dia tampak pucat pasi, dan matanya bersinar dengan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan. Yang Qi baru beraksi beberapa saat, dan telah mengalahkan Kanselir Dewa Laut dan Kanselir Naga Sejati, dan kemudian membunuh salah satu orang bijak agung dari Katedral Quick Dawn. Gagasan tentang satu orang mengalahkan 3 orang bijak besar dengan begitu mudah hampir tidak mungkin untuk didamaikan. Siapa pria ini? Apakah dia benar-benar seorang legendaris dari zaman kuno sampai sekarang? Sepanjang sejarah pesawat yang tak terhitung jumlahnya, pernahkah ada orang yang seganas ini? Semua orang bijaksana agung menyerang Yang Qi secara bersamaan. Satu-satunya yang menahan adalah putra mahkota sendiri. Kelompok itu terdiri dari 6 sage agung dari benua barat, 8 sage agung dari Katedral Kuik Fajar, rektor dari Institut Dewa Laut dan Naga Sejati, dan Kaisar Sage Leluhur. 17 Great Sage melepaskan serangan mematikan dengan tujuan menebasnya. Di satu sisi, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Di sisi lain, sepertinya tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup seperti ini. Di kota Sage Monarch, Kanselir Sun Moon merasa benar-benar kecewa dan tanpa harapan, dan yakin bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa Yang Qi jauh lebih kuat dari yang pernah dia sadari. Karena dia memiliki fragmen hati Yorewild, dia bisa mengaktifkan formasi kuno di kekacauan utama di bawah benua. Dia telah menyerap Sage Mode dari Great Sage yang kuat, dan juga memiliki pagoda Kaisar Agung dan harta serupa lainnya. Terlepas dari semua itu, tampaknya tak terhindarkan bahwa dia akan mati dalam menghadapi serangan seperti ini. Orang bijak besar yang dimaksud semuanya memiliki level yang relatif rendah, termasuk langkah pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin seseorang seperti Kaisar Hantuyama dapat menghancurkan 17 orang seperti itu dengan mudah. Tapi Kaisar Hantuyama begitu jauh melampaui tingkat kekuatan mereka sehingga dia hampir berada di dunia lain. Yang Qi berada di posisi yang sangat berbeda. Dia berada di transformasi legendaris ke-6, membuatnya seperti semut. Untuk melengkapi semua ini, putra mahkota menahan diri, dan dia adalah orang yang benar-benar penuh teka-teki dan tidak mungkin untuk diprediksi. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, yang menunjukkan bahwa, pada akhirnya, dia menganggap Yang Qi serius, dan menyadari bahwa dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Dia bukan lagi semut belaka yang bisa diremas dengan relatif mudah. Tidak, dia seperti binatang buas purba. Namun, putra mahkota masih menunggu untuk melihat seberapa kuat dia. Sekarang dia telah memprovokasi serangan marah dari 17 orang bijak agung, sepertinya dia akan mati dalam beberapa saat. Sejujurnya, jumlah totalnya 18, tetapi dia baru saja mengurangi salah satunya menjadi bubur berdarah. Dengan dia keluar dari hitungan, itu adalah 17 orang bijak besar. Pada titik ini, banyak individu tingkat rendah yang ketakutan yang datang bersama putra mahkota mulai mendiskusikan kejadian tersebut, menjaga suara mereka tetap rendah. Yang Qi ini benar-benar memiliki akses ke semacam kekuatan yang tak terkalahkan. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar mengalahkan 3 sage hebat dalam satu tembakan. Ini benar-benar mengejutkan. Transformasi apa yang dia lakukan bahkan di zaman kuno, tidak pernah terdengar bagi seorang legendaris untuk dapat mengalahkan seorang sage hebat. Bahkan putra mahkota pasti heran dengan semua ini. Meskipun, mengingat berapa banyak orang bijak hebat yang tersisa, dan bahwa mereka semua marah pada Yang Qi, saya ragu dia akan melarikan diri dengan hidupnya. Bagaimana mungkin seorang legendaris dapat bertahan menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak orang bijak hebat? Jika itu terjadi, kabar mungkin akan menyebar ke alam eksistensi lain. Bahkan di era Yorewild, hal seperti ini akan mengejutkan para immortal, apalagi orang bijak. Pada saat itu, waktu seolah melambat, menciptakan gambaran yang akan ada selamanya di benak mereka yang hadir. 17 orang bijak agung semuanya bergabung untuk menyerang Yang Qi. CCCRACK. 17 aliran energi destruktif memisahkan energi Paleokeos primal dan membebani jiwa Yang Qi. Setiap serangan adalah manifestasi dari domain bijak, dan semuanya berbeda. Beberapa bersifat membunuh,
sementara yang lain tajam, ganas, atau mengesankan. Semuanya adalah serangan yang didukung oleh kekuatan penuh dari Grid Sage yang melepaskan mereka, dan dirancang untuk menghancurkan target mereka dalam segala hal. Yang Qi akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Itu tampak pasti, baik bagi para penyerang, dan orang-orang di kota Sage Monarch. Waktu mulai bergerak lagi. Gemuruh, langit dan bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kesuraman, serta energi vital primal chaos. Hampir seolah-olah matahari telah kehilangan kemampuannya untuk memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, semua cahaya bijak yang berasal dari Yang Qi berputar-putar di sekelilingnya secara protektif. Beberapa saat yang lalu, Sage Light telah menyebar dalam bentuk God Legion Paradise, didukung oleh formasi mantra kekacauan utama, untuk membuatnya lebih besar dari sebelumnya. Tapi sekarang, seolah-olah langit dan bumi kembali ke keadaan awal kekacauan, saat dia menarik surga Legiun Dewa. Dan dengan demikian saya melangkah ke jalan panjang pertempuran. Yang Qi bergumam. 1. Saat God Legion Paradise menyusut, sesuatu yang lain muncul di dalam Sage Light proyeksi aula surga. Tanah murni di sekitarnya sekarang berisi orang-orang yang hidup, langit, tanah, lautan, serta mayat dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Yang Qi menghela nafas, dan matahari merah darah terbit, yang tidak lain adalah inti dari God Legion Paradise, fragmen hati Yorewild. Pada titik ini, Yang Qi bergumam, surga Legiun Dewa Pertahanan Superlatif. Seketika, kekuatan 10.000 kuda yang berpacu melonjak keluar. Itu adalah kemarahan Dewa Surgawi, seperti jatuhnya meteor yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Bahkan 1 juta gunung berapi yang meletus pada saat yang sama akan pucat jika dibandingkan. The God Legion Paradise menyusut menjadi ukuran hanya 10 meter persegi. Kemudian, serangan dari 17 orang bijak agung menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa, langsung menyebabkan celah-celah terbuka di tanah-tanah suci itu. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bukan celah. Mereka adalah pola seperti cangkang kura-kura, seperti pola kura-kura ilahi dari masa lalu yang jauh. Itu tidak lain adalah pertahanan superlatif God Legion Paradise. Yang benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir, serangan berkobar dari 17 orang bijak besar memasuki surga Legiun Dewa, hanya untuk sepenuhnya dikalahkan oleh fragmen hati Yorewild berwarna merah darah. Dalam domainnya, Yang Qi mengendalikan segalanya, dan bisa menciptakan seluruh langit dan bumi. Apa bahkan 17 orang bijak hebat tidak bisa masuk ke wilayah pribadinya? Apa sebenarnya yang terjadi di sini itu adalah 17 orang bijak hebat. Dan mereka semua bekerja sama. Setiap lawan yang mereka serang harus dibunuh seketika. Bagaimana orang ini memblokir mereka lihat, dia bahkan tidak terluka. Apakah dia benar-benar seorang legendaris? Apakah dia bahkan manusia? Dia bukan makhluk abadi, kan? Kanselir Sun Moon, serta anggota klan aristokrat lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mati rasa karena terkejut. Pertahanan superlatif. Kaisar Hantu Yama berpikir, menggigil ketakutan. Itu pasti pertahanan superlatif dari seni energi kelas dewa. Jika saya memiliki itu, saya tidak akan takut apapun dari Katedral Quickdown. Aku bahkan tidak perlu khawatir tentang demi Immortals. Sayang sekali segel Legiun Dewa miliknya begitu kuat, kalau tidak aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Menurut legenda tertentu, ketika surga Legiun Dewa selesai, itu akan menjadi kebal terhadap serangan, dan bahkan dapat mengubahnya menjadi kekuatan. Biasanya, serangan 17 orang bijak agung seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan surga Legiun Dewa. Tetapi dengan fragmen hati Yorewild, itu sama sekali tidak terjadi. Kombinasi keduanya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Mereka bisa menciptakan pertahanan yang benar-benar superlatif. Dia memiliki fragmen hati Yorewild di wilayah pribadinya. Teriak Kanselir Dewa Laut. Tidak mungkin kita bisa menembusnya. Kami hanya tidak cukup kuat. Lihat, domainnya sebenarnya menyerap kekuatan serangan kita dan mengubahnya menjadi lebih banyak Sage Mode. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Kanselir Naga Sejati. Domain pribadi macam apa itu? Kenapa begitu menakutkan? Dia memiliki proyeksi naga sejati di belakangnya, siap untuk melepaskan serangan mematikan lainnya. Namun, sebelum dia bisa, Yang Qi bergerak. Mempertimbangkan bahwa orang bijak ini tidak mungkin menghancurkan pertahanan superlatifnya, tidak mungkin dia akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Sage Light menyala, menerangi segalanya sejauh ribuan kilometer ke segala arah. Proyeksi aula surga melayang di atas kepalanya, dan Sage Motes melayang-layang, yang semuanya telah diciptakan berkat 17 Grid Sage. Mengepalkan kedua tangannya, dia maju selangkah, menempatkannya tepat di depan para rektor dari Dewa Laut dan Institut Naga Sejati.
Tinju Aula Surga, cahaya suci bersinar yang bisa menerangi alam semesta, menjadi lautan yang mengamuk yang benar-benar menyapu dua kanselir. Saat mereka jatuh di dalam air laut, kekuatan penghancur membanjiri mereka, dan dalam sekejap mata, mereka menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan teknik mereka yang paling mematikan, menggunakan Sage Mode untuk melepaskan ular naga dan lautan cahaya untuk melawan Yang Qi. Mendering, dentang, serangan Sage Mode mereka menghantam God Legion Paradise seperti pedang logam yang mengenai perisai. Tidak hanya mereka tidak melukainya, God Legion Paradise benar-benar menyerap kekuatan serangan itu. Saat Yang Qi berdiri di sana di tanah porselen surga Legiun Dewa, dengan tinju terkepal, tinggi dan lurus, wilayah kekuasaannya menyebar, mengunci kedua rektor di tempatnya. Memukul, bam, dalam pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun, dua kepalan cahaya yang sangat besar dan bercahaya melesat ke depan, mengenai dada masing-masing kanselir. Sage Light mengalir ke dalamnya, membakar begitu panas sehingga darah mereka dengan cepat berubah menjadi Sage Light. Jeritan mereka bergema di tanah suci, tetapi tidak bisa meninggalkannya. Semua orang melihat dalam diam ketika ekspresi kejam dari rasa sakit dan teror memutar wajah mereka dengan cara yang menakutkan. Pop, Sage Light melonjak, hampir seolah ingin menyeret bintang-bintang turun dari langit. Energi Paleo Chaos Primal di daerah itu semakin kuat, dan kedua rektor mulai bersinar sangat terang sehingga mereka segera berubah menjadi cahaya murni. Kemudian cahaya memudar, mengungkapkan bahwa tanah surga Legiun Dewa sekarang memiliki dua lukisan, menggambarkan Dewa Laut Kanselir dan Naga Sejati Kanselir. Mereka sekarang menjadi bagian permanen dari tanah suci berwarna porselen. Yang Qi berdiri di sana dengan jubah pertempuran Legiun Dewa putihnya yang berkibar-kibar, melihat ke bawah kedua potret yang terukir di tanah. Kemudian, dia mulai berbicara, hampir seolah-olah dia mengucapkan elegi kepada dua rektor yang jatuh. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Jika tanah murni tidak murni, maka dimurnikan itu akan menjadi. Kedua kanselir ini telah memimpin dua organisasi paling kuat di benua kaya subur selama ribuan tahun. Namun, sekarang mereka telah jatuh, dan tidak lebih dari ukiran di tanah surga Legiun Dewa. Yang Qi telah membunuh mereka dengan sangat mudah. Bahkan di antara orang bijak hebat, mereka tidak membungkuk. Nama mereka hampir sama menonjolnya dengan kanselir demi immortal. Setelah hening sesaat yang mengejutkan, para tetua agung dan tetua utama dari dua institut mereka meraung sedih, hampir sekeras ibu mereka sendiri telah tewas. Dua penguasa hegemonik yang terkenal, Kanselir Dewa Laut dan Kanselir Naga Sejati, meninggal. Seperti itu, dalam sekejap mata, mereka menjadi dua potret, lukisan yang akan ada selamanya di kedalaman surga Legiun Dewa. Mereka adalah penguasa yang kuat, tetapi mereka tidak mati di tangan beberapa sage agung tingkat tinggi. Tidak, mereka dibunuh oleh legendaris domain pribadi belaka. Mungkin bahkan bisa dikatakan bahwa mereka mati secara tidak adil, dengan cara yang sangat menyedihkan. Itu hanya berfungsi untuk menyoroti seberapa kuat Yang Qi, mengingat dia telah sepenuhnya dan sepenuhnya memusnahkan mereka. Meskipun diserang oleh seluruh kelompok Great Sage, dia tidak mengalami kemunduran apapun, dan telah meluncurkan serangan balik yang paling mematikan. Mungkin yang paling menakutkan dari semuanya adalah fakta bahwa pertahanan superlatif surga Legiun Dewa telah memastikan bahwa 17 serangan mematikan yang ditujukan kepadanya bahkan tidak melukainya. Motes bijak milik kedua korban segera mulai bubar, tapi sebelum mereka bisa, lampu merah keluar dari fragmen hati Yorewild, meraih mereka dan menempatkan mereka di belakang Yang Qi, di mana mereka berputar-putar seperti naga merah cerah. Dengan sage motes dari dua rektor, dia bisa mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, membuatnya lebih kuat dan lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, kendalinya atas energi Paleo Chaos meningkat. Faktanya, semua orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah ada roh abadi purba di dekatnya, dewa kuno kekacauan. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa setelah membunuh dua sage agung dan mengambil mode bijak mereka, Yang Qi akan mampu melepaskan energi Paleo Chaos Primal dan formasi abadi ke efek yang lebih besar. Bahkan, kontrolnya atas pesawat secara umum akan meningkat. Kaisar Hantu Yama benar-benar menggigil. Dia sangat luar biasa ganas. Dia membunuh dua orang bijak besar dengan satu serangan. Dan dia hanya dalam transformasi legendaris ke-6. Tidak ada orang seperti ini yang ada bahkan di benua alam liar Yore. Faktanya, saya ragu pesawat abadi memiliki orang seperti dia. Dan dia bahkan belum menggunakan segel Legiun Dewa. Kekuatan ini milik dia dan dia sendiri. Aku bertanya-tanya betapa menakutkannya dia jika dia mencapai level Sage Agung. Aku ragu bahkan aku bisa berurusan dengannya. Yang Qi masih harus mencapai transformasi Dewa Hantu,
transformasi bintang astral, transformasi Neverdying, dan akhirnya, level Half Sage. Setiap terobosan itu akan sangat mengejutkan. Kaisar Hantu Yama bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa yang Qi nantinya. Setelah menyerap motes bijak, energi sejati yang Qi sangat kuat. Cahaya suci yang bersinar di surga Legiun Dewa lebih terang dari sebelumnya, dan bahkan mungkin untuk mendengar nyanyian pujian bergema. Pada saat yang sama, partikel God Mammoth di dalam dirinya mulai terbangun. 100.000, 500.000, 1 juta, 3 juta, 5 juta. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, 5 juta partikel terbangun, menempatkan totalnya pada tingkat 10 juta yang mengejutkan. Itu membuatnya jauh melampaui kekuatan Sage Agung biasa. Kekuatan Sage Mode dan energi sejati kedua kanselir begitu besar sehingga seolah-olah surga Legiun Dewa mungkin tidak dapat menanganinya. Namun, Yang Qi telah bersiap untuk hasil seperti itu, dan dengan cepat menggunakan hati Yore Wild untuk menetralisir efeknya. Selama tidak ada yang bisa menghancurkan fragmen jantung, maka itu akan mampu menyerap hampir semua kekuatan, dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk Yang Qi. Itu adalah salah satu aspek menakutkan dari surga Legiun Dewa, dan juga merupakan alasan bahwa, ketika itu dibentuk, telah memicu banjir jambut Fapa. Energi sejatinya pada dasarnya berlipat ganda, dari 5 juta Mega Mammoth menjadi 10 juta. Itu benar-benar hadiah luar biasa yang diberikan dua rektor kepadanya. Semua hal ini terjadi dalam sekejap mata. Dari saat 17 orang bijak agung menyerang, ketika Yang Qi mengungkapkan pertahanan superlatifnya, hingga serangan balik dan pembantaian dua rektor, hampir tidak ada waktu berlalu. Namun, bagi para penonton, itu hampir seperti 10.000 tahun telah berlalu. Dalam pikiran mereka adalah gambaran yang jelas dari Yang Qi, bersinar dengan cahaya bijak, menghancurkan dada kedua rektor, dan kemudian menyerap mereka tanpa ragu sedikitpun. Bagus, Yang Qi, kata putra mahkota. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Rupanya, akulah yang akan menghancurkanmu. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia mengambil langkah maju, dan langsung dikelilingi oleh angin, kilat, naga, harimau, kura-kura hitam, dan sejenisnya. Ratusan ribu nimbus pedang muncul, manifestasi pedang yang dapat membelah semua ciptaan, dan memotong energi Paleo Chaos menjadi berkeping-keping. Retakan, jepret, dengan keinginan abadi yang berkembang, dia melangkah ke cahaya bijak Yang Qi, dan menuju ke surga Legiun Dewanya. Tombak perang pembunuh abadi, dia berteriak, merobek kekosongan, dia menghasilkan tombak berbilah 2 bulan sabit. Itu bukan senjata yang dia gunakan untuk melawan Tuan Muda Kain Kafan Surga, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan misterius, sesuatu yang dapat memisahkan gunung dan sungai, dan yang auranya seperti surga abadi yang turun ke dunia, seorang raja abadi yang datang ke dunia, tanah-tanah manusia. Dengarkan perintahku, orang bijak agung, katanya. Saya secara pribadi akan mengeksekusi orang menyebalkan brutal ini. Sementara itu, banyak dari Anda menerobos energi paleo kekacauan awal dan masuk ke kota. Membantai semua orang, termasuk keluarganya, teman-temannya, saudara laki-laki dan perempuan yang disumpah, dan semua orang dari Institut Sun Moon. Menimbang bahwa Yang Qi baru saja menebang 2 rektor, jelas bahwa putra mahkota harus segera melakukan sesuatu, jangan sampai dia kehilangan muka. Dengan itu, dia mengangkat tombaknya, dan bila berbentuk bulan sabit bersinar dengan cahaya cemerlang, berdenyut seolah-olah senjata itu berisi jiwa pendendam dari roh abadi. Itu ternoda oleh darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah diakhirinya, termasuk naga raksasa, chimera, goblewoks, dan binatang suci lainnya. Mustahil untuk mengatakan dari mana senjata itu ditempa, tetapi senjata itu memiliki Sage Mode, yang memungkinkannya meletus dengan cahaya Sage yang cemerlang, yang dikirim putra mahkota terbang menuju God Legion Paradise. Begitu menghantam, ratapan hantu dan dewa meletus, dan gambar sekilas dari pesawat abadi muncul di belakang Yang Qi. Putra mahkota akhirnya bergerak, pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Kata Yang Qi, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dia melambaikan tangannya untuk memanggil pemecah pedang emasnya yang besar, yang beratnya mencapai 10.000 gunung emas. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Perluas, surga Legiun Dewa. Setiap orang yang ingin menyakiti teman dan keluargaku akan mati. The God Legion Paradise berkembang pesat, sampai berisi semua Sage Monarch City, serta Great Sage yang baru saja bergerak untuk menyerangnya. Adapun gambar kanselir Dewa Laut dan kanselir Naga Sejati, mereka juga tumbuh lebih besar, dan bahkan lebih hidup. Putra mahkota akan membunuh Yang Qi. Teriak salah satu Great Sage dari Quick Dawn Cathedral. Monster jahat itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo,
mari bergabung untuk menghancurkan domain pribadinya, dan membantai semua orang yang dia kenal. Gangguan pada Yang Qi akan menjadi kehancurannya. Kabam, pemecah pedang emas yang mendominasi surga melakukan kontak dengan tombak perang pembunuh abadi, dan menghentikannya. Sementara itu, tangan suci yang sangat besar muncul di belakang Yang Qi, menggenggam tombak panjang yang dilingkari petir yang ditutupi dengan gambar banyak neraka. Neraka euforia, yamas, suras, nagas, never ending, mud pits, misery, dan banyak lagi. Tombak itu melesat maju dengan momentum yang tak terbendung, seperti dewa neraka yang keluar untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Ketika malam tiba, kehidupan manusia bersinar terang, dan meskipun malam adalah hal yang indah, ketika dewa-dewa neraka purba tiba, tombak maut mereka bisa menusuk matahari hingga lenyap. Oh, kekuatan tombak membanjiri matahari, dan kegelapan serta kesuraman menyelimuti daratan. Grid Sage yang baru saja berbicara mengeluarkan teriakan sedih, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dijepit ke tanah oleh Infernal Deity Spear. Saat darahnya mengalir keluar ke tanah porselen surga Legiun Dewa seperti sungai merah cerah, titik bijaknya dengan cepat diserap dan dimurnikan. Sage Agung lainnya telah jatuh. Pada saat ini, dari 18 orang bijak agung yang datang untuk menghadapi Yang Qi, 1 telah terluka parah dalam serangan awal, dan 2, kanselir, tewas. Sekarang, 1 lagi telah terbunuh. Hanya ada 14 orang bijak hebat yang tersisa. Sialan, dia membunuh 1 lagi. Bahkan tombak putra mahkota pun tidak bisa menahannya. Bahkan saat melawan putra mahkota, dia masih berhasil membunuh salah 1 orang bijak lainnya. Banyak orang mundur karena takut pada Yang Qi, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah orang yang membantai orang bijak besar seperti mereka adalah guk-guk liar. Ketika tombak Dewa Infernal memasuki dunia manusia, cahaya malam berlimpah, dan simfoni kematian memenuhi dunia. Bam! Pemecah pedang emas yang mendominasi surga sekali lagi terhubung dengan tombak perang pembunuh abadi, membuatnya lebih jelas dari sebelumnya bahwa tak satu pun dari petarung ini lebih lemah dari yang lain. Tiba-tiba, Yang Qi berteriak, neraka mencair emas. Beri aku kekuatanmu. RIIIP. Sebuah lubang cacing ruang waktu terbuka di atas kepalanya, yang darinya menuangkan paleo iblis emas, yang memasuki pemecah pedang emas yang mendominasi surga, dan memberinya tingkat kekuatan yang lebih menakjubkan. Mata putra mahkota seperti bilah kembar yang bisa membelah surga saat dia mengangkat tombaknya. Kemudian, dia mulai mengayunkannya di depannya dalam serangkaian gerakan yang ditentukan yang sesuai dengan orbit bintang dan cara kerja surga. Reinkarnasi dari pembunuh abadi. Dao surga itu berubah-ubah. Putra mahkota telah membawa 18 orang bijak agung untuk membunuh Yang Qi dan memusnahkan semua orang yang dia kenal. Sebaliknya, mereka telah dihentikan di jalur mereka. Sebenarnya, Yang Qi bahkan sudah mulai membunuh mereka. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang kebiadabannya. Faktanya, jika putra mahkota tidak mengambil tindakan, maka semua orang bijaksana agung lainnya kemungkinan besar sudah musnah. 6 Sage Agung dari benua barat, dan Kaisar Sage leluhur, dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar bahwa mereka telah bergabung dengan putra mahkota dalam usaha ini. Sayangnya, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun, dan itulah posisi mereka sekarang. Aliran energi paleo kekacauan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke surga Legiun Dewa Yang Qi, membuat seluruh area terkunci sepenuhnya, dan membuat para bijak hebat tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia mengunci kota Sage Monarch. Teriak seorang Sage Agung, suaranya gemetar ketakutan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup. Ketakutan menyebar seperti orang gila, dan bukan hanya orang bijak agung yang terpengaruh. Putra mahkota telah membawa banyak elit lain dari berbagai klan dan sekte, dan sekarang, semuanya gemetar seperti ayam. Tidak pernah ada di antara mereka yang menduga bahwa Yang Qi akan begitu ganas dan tak terkalahkan. Sebagian besar dari mereka sampai pada kesimpulan bahwa membunuhnya hanyalah angan-angan. Seolah-olah semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Dia telah membuat mustahil untuk melarikan diri dari Sage Monarch City, dan bahkan putra mahkota tampaknya tidak mampu untuk menang dalam pertarungan. Akhirnya, adalah mungkin untuk melihat ketakutan di mata Yun Hailan. Dia takut pada Yang Qi, dan tidak percaya bahwa kekuatan pertempurannya sangat mengejutkan. Dia membunuh orang bijak hebat, dan kemudian memanen energi mereka untuk menjadi lebih kuat. Bahkan putra mahkota, yang dianggap sebagai dewa dari surga, sebenarnya tidak mampu berurusan dengannya. Jika dia bisa melarikan diri, dia akan melakukannya, tapi sayangnya, itu tidak mungkin. Di kedalaman surga Legiun Dewa, dikelilingi oleh cahaya bijak yang tak terbatas, adalah jiwa Yang Qi, dan itu dikunci dengan keras dan cepat.
Mungkin orang lain yang hadir mungkin bisa melarikan diri dengan cara tertentu, tetapi Yang Qi terlalu ingin membunuhnya. Ekspresi yang sangat serius menutupi wajah putra mahkota saat dia menebaskan tombaknya ke depan dan ke belakang dengan kekuatan yang semakin hebat. Segala sesuatu yang terjadi jauh melampaui apapun yang bisa dia prediksi. Tidak hanya Yang Qi cukup kuat untuk melawannya, pertahanan superlatifnya membuatnya kebal bahkan terhadap seluruh kelompok orang bijak agung. Putra mahkota selalu memandang Yang Qi tidak lebih dari serangga, tapi sekarang, dia terbukti seperti naga raksasa dari zaman purba. Jika dia tahu hal-hal akan berakhir seperti ini, dia akan melakukan apa saja dan semua yang dia bisa untuk membunuhnya kembali di kompetisi seni bela diri antar lembaga. Sayangnya, dia tidak melakukannya, yang sekarang dia sadari adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Yang Qi, kamu semut tercela. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda, seorang legendaris domain pribadi, dapat mengalahkan saya, seorang sage hebat? Aku adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Saya datang dari alam kehidupan yang lebih tinggi di alam semesta, membuat Anda seperti kotoran di bawah kaki saya. Murka surga menghukum dewa. War Halbertnya Immortal Slayer menyapu bolak-balik, bila sabitnya menciptakan formasi mantra yang sangat besar. Seketika, aura yang menghancurkan turun ke surga Legiun Dewa. Semua orang bijaksana hebat berhenti bertarung dan mundur saat mata besar terbentuk di tengah formasi, yang tampak bersinar dengan murka surga. Murka surga menghukum dewa, itu mewakili kemarahan penuh dari kubah surga. Putra mahkota menarik murka surga. Itu adalah seni sempurna yang dianggap hilang di pasir waktu. Menurut rumor, ini benar-benar manifestasi dari kemarahan surga. Dia pasti sudah mati. Setelah menggambar di atas murka surga, putra mahkota melemparkan tombaknya ke atas bahunya dan melompat ke udara, seperti naga surgawi yang terbang di langit, atau paus perkasa yang menembus permukaan laut. Dia adalah dewa kuno yang langkahnya bisa menghancurkan gunung, dan kekuatannya mengejutkan semua orang yang melihatnya. Semuanya bergetar hebat, dan tanah porselen dari God Legion Paradise mulai retak. Akhirnya, putra mahkota memamerkan taringnya. Namun, Yang Qi berdiri di sana setinggi dan sekuat gunung. Pada saat yang sama, 3 lengan besar dari energi sejati muncul darinya, masing-masing sepanjang 300 meter. Yang satu memegang pedang emas yang mendominasi surga, yang lain pagoda Kaisar Agung, dan yang ketiga, tombak Dewa Neraka. Sementara itu, kedua tangan fisiknya, kosong, tersapu di depannya, menyebabkan Sagelite meletus ketika aula surga kuno muncul sekali lagi. Sekali lagi, itu adalah tinju aula surga. Jubah pertempuran Legiun Dewanya berkibar liar, dan rambutnya dikibaskan ke sekelilingnya karena, alih-alih mencoba menghindari The Wrath of Heaven menghukum dewa, dia melompat langsung ke mata yang mewakilinya. Dan ketika tinju aula surga menabrak formasi, mata tercabik-cabik. Murka surga telah dikalahkan. Legiun para dewa menciptakan kubah surga, kata Yang Qi. Dan kamu berani menghukum mereka. Serangan lain telah sepenuhnya dinetralkan, putra mahkota berteriak, armor abadi. Niat membunuh di matanya mengamuk bahkan lebih intens dari sebelumnya. Membakar energi intisarinya seperti api, dia melolong, menyebabkan baju zirah menyebar di atasnya. Jelas, ini adalah harta magis, bukan ekspresi energi sejati, dan bahkan lebih jitu, itu tertulis dengan naskah tertulis dari keabadian. Itu baju besi abadi, itu tidak diciptakan oleh seorang bijak, tetapi oleh seorang yang abadi. Lihat, ada motif abadi di atasnya. Paling tidak, itu ditempa oleh demi immortal. Putra mahkota sebenarnya memiliki baju sirah abadi. Aura itu sangat kuat, itu pasti maut abadi yang ditinggalkan oleh beberapa ahli demi immortal. Dengan baju besi itu, putra mahkota seperti harimau dengan sayap. Sekarang dia benar-benar akan bisa bertarung. Ayo, mari bergabung untuk mengalihkan perhatian Yang Qi. Tahan dia, dan dengan cara itu putra mahkota akan dapat menggunakan sepenuhnya armor abadinya. Melolong dengan marah, Great Sage membentuk barisan lagi dan melepaskan serangan yang lebih mempesona, serta berbagai domain Sage yang mulai bersaing dengan God Legion Paradise. Pertahanan superlatif. Yang Qi sekali lagi mengecilkan God Legion Paradise menjadi ukuran kecil untuk menolak semua serangan yang masuk. Sementara itu, baju besi putra mahkota memancarkan kekuatan abadi yang tak terbatas, aura demi immortal yang kuat. Tanpa ragu-ragu, dia menghentakkan kakinya, dan sebagai hasilnya, formasi mantra energi vital primal chaos mulai runtuh. Yang Qi, saya harus mengakui bahwa, meskipun hanya legendaris domain pribadi, basis kultivasi Anda membuat Anda menjadi lawan yang layak. Bagaimana lagi Anda bisa menempatkan saya di posisi ini? Sayangnya, momentum Anda berakhir di sini.
Saya seorang Sage Agung yang agung. Maut abadi. Maut abadi muncul di permukaan baju zirahnya yang tidak bernama, yang jauh lebih kuat daripada Sage Maut dan sekarang, mereka berputar-putar dengan pusing, menutupi wajah, tangan, kulit, dan tombaknya. Dia maju selangkah, dengan langkahnya yang sesuai dengan murka surga. Saat dia maju ke depan, tanah di bawahnya runtuh, dan energi vital dilemparkan ke dalam kekacauan. Kemudian, tombaknya menebas udara untuk membanting ke ruang abu-abu surga Legiun Dewa. Pada titik ini, pertahanan superlatif akhirnya hancur, dan surga Legiun Dewa dibiarkan terbuka lebar. Menyerang. Bunuh dia. Energi paleo kekacauan utama ditahan. Pertahanan superlatifnya rusak. Dia tidak terkalahkan lagi. Satu-satunya harapan kami adalah membunuhnya. Cahaya cemerlang bersinar di mana-mana saat orang bijak agung yang tersisa sekali lagi menyerang Yang Qi dengan kekuatan penuh. Berkat baju besi dan maut abadi putra mahkota, Yang Qi akhirnya terbuka untuk menyerang. Adapun putra mahkota, dia sudah berada di wilayah pribadi Yang Qi, dan secepat kilat dia melepaskan gerakan lain, mengirim tombaknya langsung ke leher Yang Qi untuk melepaskan kepalanya. Adapun orang bijak besar lainnya, mereka mendekati inti dari domain pribadinya, di mana mereka sama sekali tidak melihat apapun dalam hal pertahanan. Mereka membenci Yang Qi sampai ke tulang mereka, terutama yang berasal dari benua barat, dan karena itu, mereka memimpin serangan. Yang Qi berdiri di tengah God Legion Paradise, ekspresinya sangat tenang, tanpa rasa takut. Kemudian, dia mulai berbicara ringan dalam God Tongwei, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kesengsaraan ke kesengsaraan, banjir ke banjir. Siapapun yang mencemarkan surga Legiun para dewa akan dihukum. Gemuruh. Tiba-tiba, air mulai mengalir dari ruang abu-abu domain pribadi, dengan cepat membentuk gelombang laut. Itu adalah air hitam pekat yang dapat merusak tulang dan jiwa, yang dapat memusnahkan semua makhluk hidup, yang dapat menenggelamkan sejumlah makhluk abadi dan bahkan mencapai aula surga dan Legiun Dewa. Itu adalah banjir jambut Fa-Pa. Jeritan kesakitan terdengar saat Sage Agung Kekosongan Murni, yang memimpin, menanggung beban terberat dari banjir jambut Fa-Pa. Dalam sekejap mata, kulitnya mulai meleleh, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, tulang-tulangnya terungkap, yang juga mulai larut. Sesaat kemudian, dia pergi. Seorang Sage Agung telah menghilang seperti bukan apa-apa ke dalam air banjir jambut Fa-Pa. Air menyapu, mengisi tanah murni dari domain pribadi Yang Qi, untuk menanggung semua orang bijaksana agung yang telah mengikuti kekosongan murni Sage besar. Ini adalah banjir jambut Fa-Pa. Bagaimana itu bisa ada di sini, di domain pribadi ini? Itu bahkan bisa melelehkan orang bijak hebat menjadi tidak ada. Mundur, mundur. Kita harus keluar dari wilayah kekuasaannya, kalau tidak kita semua akan mati. Kaisar dinasti langit surga terkena air banjir, dan salah satu item bijaknya dihancurkan. Pada saat yang sama, lengannya layu, dan banyak luka lain terbuka di tubuhnya. Sambil berteriak, dia mempertaruhkan segalanya untuk jatuh ke belakang, dan dengan demikian nyaris tidak lolos dengan nyawanya. Orang bijak agung lainnya bertebaran seperti tikus, memekik ketakutan. Satu-satunya yang tertinggal adalah kekosongan murni, meskipun, secara teknis, sebenarnya tidak ada yang tersisa darinya. Motes bijaknya, energi intisarinya, jiwanya, daging dan darahnya semuanya telah dihancurkan oleh banjir jambut Fa-Pa. Sementara itu, surga Legiun Dewa sudah memperbaiki dirinya sendiri, dan celah yang dibuka putra mahkota di ruang abu-abunya tertutup, membuatnya terperangkap di dalam. Berkat baju besi abadi putra mahkota, dia terlindung dari banjir jambut Fa-Pa, yang sepenuhnya menutupi dirinya. Namun, matanya sekarang bersinar dengan teror dan kemarahan. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan hampir sepenuhnya meniadakan kekuatan armor abadinya. Jadi, kamu benar-benar bisa memanggil jambut Fa-Pa Deluge. Itu bukan kekuatanmu sendiri, kan Yang Qi? Mengangkat tombaknya, dia mencoba meluncurkan serangan lain, tetapi air kesusahan membuatnya tidak mungkin untuk tetap fokus pada target. Apa yang kamu ketahui tentang aku dan kekuatanku? Putra mahkota Yang Qi menjawab. Jam tangan, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kesengsaraan yang sebenarnya. Melemparkan tangannya lebar-lebar, dia berkata, hantu dan dewa langit dan bumi, datanglah padaku. Transformasi dewa hantu. Lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya muncul di surga Legiun Dewa, dan lebih banyak lagi air bah jambut Fa-Pa muncul. Yang mengejutkan, Yang Qi memanfaatkan momen ini untuk menerobos transformasi dewa hantu. Yang Qi baru saja membunuh 4 Sage besar berturut-turut, dan kemudian menyerap Sage Mode mereka ke dalam God Legion Paradise-nya, memprovokasi transformasi dramatis. Setelah mengisi dirinya sampai penuh dengan energi sejati,
dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk mendorong maju ke transformasi legendaris ketujuh. Masing-masing dari 9 transformasi legendaris berbeda. Yang keenam sangat sulit, tetapi begitu tercapai, dan domain pribadi terbentuk, mencapai transformasi dewa hantu relatif sederhana. Yang harus dilakukan hanyalah menyerap berbagai jenis energi Empyrean Baleful, dan dengan demikian menambahkan kekuatan dewa hantu ke domain pribadi seseorang. Energi paleo kekacauan utama dari benua kaya subur adalah jenis energi Empyrean Baleful yang hanya bisa diserap oleh Yang Qi. Putra mahkota memiliki baju besi abadi, yang berisi, bukan sage mold, tetapi mold abadi. Fakta bahwa dia telah membobol surga Legiun Dewa membuat Yang Qi menyadari bahwa, tanpa mengambil tindakan luar biasa, akan sulit untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Dan dengan demikian, dia telah membuat keputusan cepat untuk memanggil banjir Jambut Fa untuk mencoba mencapai transformasi dewa hantu. Mempertimbangkan berapa banyak sage mold yang dia peroleh, dia mungkin memiliki cukup waktu untuk mencapai level half sage, dengan waktu yang cukup. Dalam istilah, Empyrean Baleful, Empyrean berhubungan dengan dewa, dan Baleful berhubungan dengan hantu. Kekuatan beberapa bidang akan menyatu dalam diriku, dan neraka tak terbatas akan menjadi bagian dari tanah suciku. Yang Qi saat ini dikelilingi oleh banjir Jambut Fa pas saat dia menghadapi putra mahkota. Tapi kemudian, dia memanfaatkan kekuatan ledakan dari jenis kesengsaraan lain. Di luar perairan banjir Jambut Fa, lubang cacing ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya mulai menyemburkan api tanpa akhir. Mereka semerah darah, dan hampir tampak seperti bunga ratu malam yang mekar. Bunga-bunga itu hanya hidup sebentar, sesaat, namun, nyala api ini meletus tanpa henti. 1. Api sekejap. Putra mahkota mundur dari api, matanya berkedip dengan kewaspadaan ketika dia mencoba menemukan cara untuk melarikan diri dari surga Legiun Dewa, dan api Ratu Malam yang berwarna merah darah. 2. Api Ratu Malam adalah kesengsaraan besar surga dan bumi seperti halnya air bah Jambut Fa. Keduanya langka, dan ketika muncul, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa putra mahkota memiliki baju besi abadi, dia masih tidak berani melakukan kontak dengan mereka, dan sudah mundur dengan harapan dapat melarikan diri dari surga Legiun Dewa secepat mungkin. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, putra mahkota? Saat kesengsaraan melanda Yang Qi, itu memasuki meridian dan titik akupunturnya, berkedip-kedip dengan kekuatan penghancur. Dan sebagai hasilnya, sosok-sosok muncul di kedalaman surga Legiun Dewa, hampir seperti hantu dan dewa langit dan bumi. Alih-alih melemah karena kesengsaraan, Yang Qi tampaknya semakin kuat. Faktanya, aura dan energi sejatinya memang menjadi lebih kuat. Dan ruang abu-abu dari God Legion Paradise bergerak dan bergeser saat dewa hantu bersayap menjadi terlihat di segmennya yang saling terkait. Tinju aula surga, Yang Qi melangkah maju, menjaga surga Legiun Dewa tertutup rapat sehingga putra mahkota tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, dan mengarahkan pukulan tinju langsung ke arahnya. Menghentikan langkahnya, putra mahkota berkata, "Yah, sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menguburmu di sini." Jambut Fa, Padeluge dan Night Queen Flame bukanlah hal yang istimewa. Saya memiliki baju besi abadi dan motif abadi. Tidak ada seranganmu yang bisa menyakitiku. Kemudian dia mengeluarkan tombaknya, membelah air dan api saat dia menembak langsung ke jantung Yang Qi. Bam! Yang Qi menyerang dengan tinjunya yang lain, dan aula surga muncul lagi. Dia melepaskan dua serangan tinju pada saat yang bersamaan. Sage Light dikombinasikan dengan Jambut Fa, Padeluge dan Night Queen Flame saat Yang Qi langsung menyerang ke arah tombak putra mahkota. Motes abadi pada tombak telah masuk ke surga Legiun Dewa, namun Yang Qi menggunakan tubuh kedagingannya untuk menyerangnya. Sepertinya langkah yang sangat berisiko dan berbahaya. Saat kekuatan dari dua serangan tinju digabungkan, cahaya merah darah dan cahaya sage menyala. Kemudian, Yang Qi memukul tombak, dan percikan api keluar ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah getaran melewati putra mahkota saat tombaknya terlempar ke belakang. Ini adalah yang pertama. Dalam hal kekuatan mentah, putra mahkota berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia memiliki baju besi abadi, namun, dia tidak bisa menembus pertahanan Yang Qi. Adapun orang bijak agung yang selamat dari pertempuran sejauh ini, hati mereka tenggelam saat menyadari apa yang mereka lihat. "Bersiaplah untuk mati," Yang Qi berteriak, melepaskan serangan tinju ganda lainnya. Setiap pukulan yang dia lepaskan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan menghancurkan bumi, dan menggunakan energi dari banjir Jambut Fa dan api Ratu Malam. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menghirup semua air kesengsaraan dan api, yang menyebabkan surga Legiun Dewa tumbuh lebih besar.
Bahkan ada pohon dewa yang mulai tumbuh entah dari mana di dalamnya. Adapun Sagelite di dalam dirinya, tampaknya semakin nyata saat ini. Pada saat itu, Yang Qi tiba-tiba tampak tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, lebih unggul dari putra mahkota di hampir setiap aspek. Dia telah memasuki transformasi ketujuh dan sekarang menjadi legendaris dewa hantu. Kurang dari 100 hari yang lalu, dia berada di transformasi ketiga. Tapi sekarang, berkat tekanan yang diberikan oleh putra mahkota, dia telah berubah pada tingkat yang mendasar. Bawa aula surga ke dunia fana. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan tinju lagi. Itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan gunung dan menyebarkan lautan, dan bahkan menyebabkan tanda-tanda ilahi muncul di dalam surga Legiun Dewa. Ada dewa yang menunggangi seekor naga, yang memegang kapak yang bisa membelah kekacauan utama itu sendiri. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kuas, yang melukis yin dan yang, taiji, dan 8 trigram. Ada dewi 5 warna yang menciptakan batu roh 5 fase. Ledakan, tinju itu mengenai putra mahkota, dan dia terhuyung mundur, dan bahkan motif abadi di baju zirahnya tampak tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mundur dari Yang Qi. Putra mahkota telah dipukul mundur. Bahkan baju zirahnya yang abadi tidak dapat melawan Yang Qi ini tidak bisa dipercaya. Jangan bilang putra mahkota benar-benar akan kalah dalam pertarungan ini. Apa yang harus kita lakukan? Energi Paleo Chaos sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa membebaskan diri. Lagi pula, air bah jambut Fapa itu bisa menyerang kita kapan saja. Orang bijak agung yang ketakutan terus berusaha membebaskan diri dari surga Legiun Dewa, tetapi tidak dapat. Lebih buruk lagi, Yang Qi sekarang adalah legendaris dewa hantu, dan memaksa putra mahkota mundur. Bahkan putra mahkota tidak bisa melawannya. Yang Qi mengalahkan semua orang dan membantai orang bijak hebat. Kami berada dalam bahaya besar. Tak satu pun dari orang bijak hebat yang berani mencoba melakukan gerakan lain melawan Yang Qi. Desir. Pada saat itulah cahaya bintang yang bersinar menyebar di belakang putra mahkota, membentuk 2 sayap. Sayap langit berbintang. Itu adalah seni yang sempurna dari zaman purba, yang bisa memanggil prahara antar bintang. Apa yang Anda sebut domain pribadi Anda semacam surga? Aku akan menghancurkan setiap inci terakhirnya. Dia mengepakkan sayap langit berbintang, dan tiba-tiba, hujan bintang jatuh turun di surga Legiun Dewa, yang tidak lain adalah badai antar bintang yang besar. Tubuh surgawi dari Legiun Surga, pinjamkan aku kemuliaanmu. Tembus semua surga untuk memusnahkan makhluk jahat ini. Putra mahkota mengulurkan tangan seolah-olah ingin meraih surga itu sendiri. Saat dia melakukannya, jaringan rasi bintang yang sangat besar dan megah muncul, dipenuhi dengan sungai perak, dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, cahaya bintang yang agung turun, menabrak ruang abu-abu surga Legiun Dewa. Sayap langit berbintang hampir berdasarkan insting saja, Yang Qi memanggil sayap malaikatnya. Sesaat kemudian, Sagelite yang menyilaukan melonjak untuk memenuhi cahaya bintang yang jatuh, dan menghancurkannya dengan impunitas total. Setiap potongan cahaya bintang yang telah memasuki surga Legiun Dewa dikalahkan. Sementara itu, sayap Yang Qi terbentang, langsung mencapai lebar sayap puluhan ribu kilometer, menembus ke dalam kehampaan dan menarik semua pancaran dan cahaya langit dan bumi. Fei unsur logam, Fei elemen bumi, Fei elemen api, Fei elemen air, Fei elemen kayu, Fei elemen luar angkasa, Fei elemen ringan. Elemental phase yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi malaikat, memberikan kekuatan menakjubkan sayap malaikat yang bisa menghancurkan sayap langit berbintang. Sebuah penghalang dimensi muncul tinggi di langit, menutupi konstelasi yang mempesona, dan memutuskan sumber kekuatan untuk sayap putra mahkota. Seketika, sayap langit berbintang mulai menjadi gelap. 6 Tao Kejam Mahadewa. Yang Qi menyerang 6 kali dengan tinju aula surga, setiap pukulan yang menghantam putra mahkota. Putra mahkota terhuyung mundur, dan saat dia melakukannya, sayapnya hancur menjadi abu. Dia benar-benar melampaui kemuliaan sayap langit berbintang. Sayap apa itu? Sayap putra mahkota dikalahkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Jantung berdebar kencang, Yun Hailan berteriak, inilah momen kebenaran. Orang bijak hebat, serang sekarang. Bunuh Yang Qi dan selamatkan putra mahkota. Namun, orang bijak agung semua tetap di tempatnya, tidak bergerak, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi antara putra mahkota dan Yang Qi. Mati, teriak putra mahkota. Meskipun sayapnya telah hancur, dan dia berada dalam posisi yang sangat buruk, dia masih seorang pejuang yang gagah berani. Mengangkat tombaknya, dia berkata, dao besar dari pembunuh abadi dapat menghancurkan apa saja. Di pesawat abadi, Tuan Rumah Abadi membantai para dewa.
Retakan menyebar di sekujur tubuhnya, yang kemudian mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, memperlihatkan gambar yang spektakuler. Itu adalah lukisan banyak makhluk abadi yang melawan Legiun Dewa, menciptakan adegan pertempuran berlumuran darah yang mengarah ke surga. RUUMBLE. Tiba-tiba, kehendak yang kuat muncul di tempat kejadian, tampaknya entah dari mana. Saat itu terjadi, putra mahkota mulai tumbuh lebih besar, dan energi sejatinya melonjak dengan kekuatan yang menggetarkan surga dan menggulingkan bumi. Energi abadi keluar dari dirinya saat ia tampaknya melampaui tingkat Sage Agung dan berubah menjadi abadi yang sebenarnya. Yang Qi, Anda telah memaksa saya untuk membuang darah intisari saya sebagai pengorbanan, untuk menarik roh abadi ke dalam diri saya. Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri untuk ini, mengerti Anda mungkin bisa melarikan diri sebelumnya, tetapi sekarang, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Matanya seperti terbakar, api abadi karena semua potensi dalam dirinya dilepaskan. Rupanya, dia menjangkau pesawat lain untuk memanfaatkan kekuatan besar dari roh abadi. Itu sangat mirip dengan bagaimana Yang Qi terhubung dengan kehendak abadi perunggu itu, yang akhirnya dihancurkan oleh segel Legiun Dewanya. Namun, dalam hal ini, putra mahkota benar-benar mengendalikan kehendak roh abadi itu, memberinya akses ke kekuatan luar biasa. Tidak ada pertanyaan apa yang akan terjadi sekarang. Gemetar, dan dihancurkan. Saat putra mahkota menebas dengan tombaknya, ruang abu-abu dari surga Legiun Dewa mulai hancur. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?